Om Swastiastu. Kali ini saya akan membahas materi yang Ibu berikan dan menyelesaikan tugas yang Ibu berikan tentang materi ruang vektor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iketu Chandra Ugrasena Putra dengan NIM akhir 018 dengan teman saya. Perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Agung Ananda Wistra Pratama dengan NIM akhir 022. Oke, dimulai dengan soal yang pertama. Kita diminta untuk membuktikan bahwa untuk mengecek W adalah subruang vektor dari suatu ruang vektor V, kita cukup mengecek aksioma klosur saja. Jelaskan mengapa kita perlu memeriksa aksioma lainnya. Nah, untuk menentukan apakah W merupakan subruang dari V, kita cukup memeriksa bahwa W tidak sama dengan nol, tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian skalar, karena W menggunakan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang sama, persis dengan operasi yang berlaku di ruang vektor induk V. Kemudian, kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Kita diminta untuk membuktikan bahwa semua vektor yang terletak pada sebuah garis lurus di R3 berbentuk subruang vektor dari R3. Nah, kita jawab, sebuah garis L di dalam ruang R3 yang melalui titik asal dapat ditulis sebagai L, yaitu L sama dengan himpunan T kali V. Dengan memilih T sama dengan 0 diperoleh 0 kali V sama dengan 0. Sehingga vektor 0 berada dalam L. Garis ini tertutup penjumlahan karena T1 T1 kali V tambah T2 kali V sama dengan T1 tambah T2 kali V. Dan tertutup skalar karena alfa kali T kali V sama dengan alfa kali T dikali V. Dengan demikian, garis yang memiliki titik asal adalah subruang. Sebaliknya, jika garis berbentuk P ditambah TV dengan P tidak sama dengan 0, garis itu tidak mengandung 0, sehingga dapat dinyatakan bukan subruang. Nah, mungkin situ saja dari soal nomor 2, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita ditanyakan, mengapa sebuah bidang yang melalui titik asal di R3 memiliki persamaan? Nah, di himpunan W sama, kita masukkan himpunan yang sebelumnya ya. Oke, besarin kan nggak kelihatan. AX tambah BY tambah CZ sama dengan 0 dengan A, B, C, R dan dalam kurung X, Y, Z mempresentasikan koordinat titik-titik di R3. Apakah bidang tersebut termasuk R3? Mari kita buktikan dan kita jawab. Himpunan W sama dengan himpunan X, Y, Z yang memenuhi A kali X tambah B kali Y tambah C kali Z sama dengan 0. Adalah himpunan solusi persamaan linear homogen. Vektor 0 dalam kurung 0,0,0 berada dalam W karena A kali 0 tambah B kali 0 tambah C kali 0 sama dengan 0. Jika dua vektor U dan V dalam W, maka masing-masing memenuhi persamaan tersebut. Penjumlahnya kedua menghasilkan A dikali kurung U 1 tambah V 1 kurung tambah B kali kurung U 2 tambah V 2 tutup kurung tambah C kali kurung U 3 tambah V 3 tutup kurung sama dengan 0. Sehingga U tambah V sama dinyatakan W untuk skalar alfa. Itu berlaku untuk menentukan A dikali U di dalam kurung A kali U1 ditambah B kali dalam kurung A kali U2 ditambah C dalam kurung AU3 sama dengan A dalam kurung AU1 tambah BU2 tambah CU3 sama dengan 0. Nah, kita dapat membuktikan bahwa AUW karena mengandung 0 tertutup penjumlahan dan tutup skalar, maka W adalah subruang dari R3. Mungkin
Itu saja yang dapat saya jelaskan untuk dari soal nomor satu, nomor 2, nomor 3. Dan untuk nomor 3 kita sudah dapat mempresentasikan koordinat titik-titik R3. Apakah bidang tersebut termasuk R3? Mungkin untuk soal selanjutnya, soal berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya atas rekan saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan untuk soal nomor 4. Baik, kita mulai saja pada soal nomor 4 pada opsi pertama. Jadi pada soal ini kita memiliki himpunan S yang dimana itu memiliki dalamnya itu adalah U, V, dan W yang terdiri dari tiga vektor yang linearly independent di kutub ruang 3. Ketika kita membentuk sistem persamaan linear, yaitu K1U tambah K2V dan K3W sama dengan 0, sifat linear independence menjamin bahwa satu-satunya solusi yang mungkin adalah K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Hal ini dapat dipahami dengan menganggap vektor-vektor tersebut sebagai kolom dari suatu matriks A. Jika determinan matriks A tidak sama dengan 0, yang terjadi ketika vektor-vektor linearly independent, maka sistem homogen A K sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial. Dengan kata lain, tidak ada kombinasi linear non-trivial atau U, V, dan W yang dapat menghasilkan vektor 0. Selanjutnya kita ke opsi nomor 2, yakni himpunan S terdiri dari tiga vektor linearly independent di ruang 3. Memang merupakan spanning set untuk ruang 3. Alasannya ialah terletak pada konsep dimensi dalam aljabar linear. Jadi pada ruang dimensi 3 memiliki dimensi 3 yang berarti dibutuhkan tepat 3 vektor yang linearly independent untuk merentang seluruh ruang tersebut. Karena S memenuhi syarat ini, vektor-vektornya linearly independent dan jumlahnya sama dengan dimensi ruang, maka S pasti dapat menghasilkan setiap vektor di ruang dimensi 3. Melalui kombinasi linear. Dengan demikian, spanning S sama dengan ruang dimensi 3. Selanjutnya untuk opsi nomor 3, ini himpunan semua vektor yang merupakan kombinasi linear dari U, V, dan W membentuk apa yang disebut sebagai spanning U, V, dan W. Dalam aljabar linear, spanning dalam sejumlah vektor selalu membentuk subruang vektor. Ini karena spanning tersebut memenuhi tiga syarat subruang, yaitu mengandung vektor 0 ketika semua koefisien kombinasi linear 0 tertutup under penjumlahan, jumlah dua kombinasi linear masih kombinasi linear, dan tertutup under perkalian skalar. Dalam kasus khusus ini, karena U, V, dan W linearly independent di ruang dimensi 3. Spanning mereka justru sama dengan seluruh ruang dimensi 3, yang memang merupakan subruang vektor terbesar di ruang dimensi 3. Selanjutnya untuk soal nomor 5, ketika himpunan S yang berisi U, V, dan W tidak linearly independent, ya setidaknya satu vektor dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor lainnya. Sebagai contoh, jika W sama dengan U ditambah V, maka persamaan K1U tambah K2V tambah K3W sama dengan 0, memiliki solusi non-trivial. Substitusi W menghasilkan K1 tambah K3U tambah K2 tambah K3V sama dengan 0. Karena U dan V linearly independent, kita peroleh K1 tambah K3 sama dengan 0. Dan K2 tambah K3 sama dengan 0. Ini memberikan hubungan K1 sama dengan min K3 dan K2 sama dengan min K3 dengan K3 sebagai parameter bebas. Representasi parametrik solusinya adalah K1, K2, dan K3 sama dengan T dalam kurung min 1, dan 1. Untuk T, elemen dari R menunjukkan ada tak hingga banyak solusi. Yang terakhir yaitu soal nomor 6. Himpunan S dari soal 4 memang merupakan basis suatu ruang dimensi 3. Suatu himpunan vektor dikatakan basis untuk suatu ruang vektor jika memenuhi dua kondisi. Kondisi pertama yaitu vektor-vektornya linearly independent, dan kedua himpunan tersebut merentang ruang vektor tersebut.
Pada soal 4.1 telah dibuktikan bahwa S linearly independent dan pada soal 4.2 ditunjukkan bahwa S merentang di ruang dimensi 3. Dengan demikian, S memenuhi kedua syarat sebagai basis. Dalam konteks dipresentasikan secara unik sebagai kombinasi linear dan vektor-vektor basis tersebut. Baik, mungkin sekian penjelasan soal nomor 4, 5, dan 6 dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke rekan saya. Oke, mungkin itu saja yang kita dapat bahaskan dari soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam materi ruang vektor. Jika ada salah kata dan jawaban yang kurang pas, saya minta maaf. Sebelumnya saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Nanda. Terima kasih.